Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu nafas. Mari kita jabarkan bersama, luaskan bersama. Tidak ada cupu, tidak ada suhu. Ini permintaan para subscriber yang sudah numpuk banyak, baru saya bahas lagi. Ya, sebenarnya ini sudah ada yang minta mohon dirincikan. Ini juga sebenarnya belum rinci banget. Jadi kan setiap manusia itu kan punya guru sejati. Jadi mohon luaskan, jangan sampai mengandalkan kami atau menganggap kami guru, jangan. Ya, kita sama-sama. Sistem kita adalah sistem yang kami sampaikan adalah sistem Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau selalu menganggap muridnya itu sahabat, karena kalau sahabat sistemnya cepat terbuka. Bila mana ada yang datang ke kami juga sistemnya sahabat. Bila mana kami dipanggil juga sistemnya sahabat. Saling mengungkap, saling mengisi, saling membuka, membaca, kita jabarkan bersama-sama. Kami hadir dimanapun tempat, ada yang hadir di tempat kami, itu sistemnya sama-sama membaca, mengungkap bersama. Tidak ada cupu, tidak ada suhu. Yuk kita bahas bersama-sama. Bila mana ada tulisan kami yang salah, yang kurang, yang bagaimana, mohon diluaskan ya. Karena ini sebenarnya masih kurang luas ini. Ya, mohon diluaskan. Jadi arti alif lam mim itu sudah ada di Al-Baqarah yang ayat 1. Ya, bagi yang sudah nyimak pastinya sudah tahu ya. Ini minta khusus ya, alif lam mim mohon dijabarkan. Cara bacanya ya. Alif lam mim, itu kalau mau panjang. Kalau umumnya yang sedang alif lam mim ya, ini kalau yang sedang. Kalau yang dibaca alif lam mim, ini kurang ya, karena mimnya itu gunnah, mimnya ada 2, jadi ditahan. Alif lam mim ya, ini alifnya juga sangat amat luas, mohon kita perhatikan. Yuk kita kaji pelan-pelan ya, mohon jangan di skip ya. Alifnya, mohon maaf Gus, saya mau menyampaikan pada subscriber nama, menyebut nama. Ya, ini kami selama video ini sudah selalu minta maaf kepada Gusti Allah karena mau nyebut nama. Allah itu nama. Nah, di video yang lain juga ada ya, Allah itu namaku. Jadi ini nama. Orang pertama ingin mengenal itu dikasih nama. Ya. Ini mau nyontoin pakai papan tulis yang mana ini penuh. Orang kalau mau mengenal itu dikasih nama. Setelah mengenal nama, mengenal wujud. Wujudnya, rupanya, bentuknya, nyatanya, terangnya, apalagi ya, mohon diluaskan. Begini, pertama seseorang ingin mengenal itu dikasih label atau dikasih merek. Setelah mengenal, merek itu sudah nggak dibaca. Kami dulu ingin mengenal Gusti Allah, dulu udah 20 tahun yang lalu ya, itu baca kalimat Allah, 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 Allah berapa ribu, itu hilang, tulisannya yang dibayangin hilang lah. Saya waktu itu kaget, masa Tuhan kok hilang? Nah, pikiran saya pada waktu itu kepada huruf. Setelah kami dengan terus berjalannya waktu, oh itu hanya nama, ibaratnya
ada orang ingin mengenal yang namanya Ahmad. Ini kembali lagi ya, Ahmad. Di mana nih contohnya ini? Sempit. Ya, ini saya hapus dulu ya. Ini judulnya Alif Lam Mim ya. Saya hapus biar buat contoh. Ya, ini hapus. Kelihatan nggak? Ini memang silo ya. Lampunya belum, nanti lampunya geser. Kalau orang ingin mengenal Ahmad, saya contoh terus. Ahmad ini nama. Umpamanya sini ya, umpamanya Zaid. Bolak-baliklah. Zaid ingin mengenal Ahmad. Itu karena belum tahu ngomongnya Ahmad. Setelah melihat wujud, karena wujudnya lebih tua, ditambahin sendiri Bapak Ahmad, karena sudah melihat wujudnya. Sudah sering berkomunikasi, ketemu setiap hari, nama Ahmad sudah nggak disebut, adanya Pak D, Om, jenengan, ente, apalagi itu, abang, tulang, sudah bahasa masing-masing ya. Namanya sudah nggak disebut karena sudah kenal. Bila mana umat manusia sudah mengenal yang namanya Tuhan yang Maha Esa, Pangeran alam semesta, namanya Allah, kalau sudah tahu, sudah nggak nyebut. Orang Jawa sering nyebut Gusti, Sang Wujud ya, Gusti ya, mau diluaskan. Ini ada orang mengatakan di dalam Asmaul Husna itu ya, itu namanya asma, nama-nama baiknya Gusti Allah. Orang kalau sudah mengenal nama ya, sistem kita yuk proses. Orang kalau sudah mengenal nama, dicari yang punya nama. Berarti kalau sudah ketemu, berarti langsung nama, langsung ke wujud. Urutannya ini videonya sudah ada, saya ulangi lagi. Urutannya ya, asma, berasma sifat, bersifat af'al ya, zat, wujud ya. Pertama, sistem yang sering kita lalui atau yang pernah, bahkan sering nih ya, orang kalau mengenal nama pasti nyarinya wujud. Nama Ahmad yang mana sih? Berarti ke wujud. Sudah kenal nama, kenal wujud. Tiap hari ketemu, secara tidak langsung sifatnya kan terbaca, perilakunya kebaca, kekuatannya kebaca. Jadi orang ingin mengenal Gusti Allah, pertama asma ya, asma ini kebalik nih ya. Amsa ya. Asma lagi ngeblank ya. Jadi biasa tadi kan amsa, kalau dari sini, dari kanan kiri amsa. Bolak-balik juga ya, biasa nulis Arab keder ya. Orang kalau sudah mengenal nama, mengenal wujud secara proses. Kalau nama wujud, sudah ketemu, lama-lama sifatnya ngebaca sendiri dari wujud. Af'alnya, perilakunya terlihat karena sudah melihat wujud. Kalau cuma melihat nama, mengenal nama saja, tidak pernah mengenal wujud, ya ini tidak akan pernah tahu. Itu loh. Makanya kami selalu menyarankan, bila mana ingin mengenal wujudnya, kholwat. Ini video kholwat sudah banyak sekali ya. Bagi yang sudah nyimak video tentang kholwat, tentang
semedi, tentang tafakur, tentang i'tikaf, tentang meditasi sudah banyak sekali ya. Mohon maaf, ini permintaan para subscriber. Jadi tahu ya, orang pertama kenal nama, setelah itu wujud. Jangan urutan, kalau urutan nanti nggak ketemu. Kalau kenal wujud langsung praktek, oh ketahuan. Kalau urutan dari sini, ini pasti katanya, ke sini katanya, ke sini katanya, tapi langsung des ke wujudnya, ini ngikut ya, sistem ya. Jadi kalau kepengen tahu sifatnya Gusti Allah, afalnya Gusti Allah, zatnya Gusti Allah, ketemu wujudnya dulu, nanti yang wujud itu memberitahu, diulang atau namanya laduni. Huruf lam sepakat rata-rata latif itu lembut, halus lembut, apalagi anggap asor, apalagi luas banget, apalagi uswatun hasanah, apalagi itu akhlak, apalagi luas ini. Jadi wujudnya Gusti Allah ya, kalau mau disebut Sang Maha Lembut, Sang Maha Suci ya, latif, Sang Maha Lembut, Sang Maha Suci, itu sudah kami terangkan ya. Alam semesta ini miliknya Gusti Allah, kepunyaannya Gusti Allah, urusannya Gusti Allah. Nanti yang zahir, yang batin. Zahir itu wahdatul, yang batin adalah ahad. Jadi ahad dan wahid, videonya sudah ada ya. Ini hanya mempelajari. Kalau orang sudah ketemu wujudnya, ini ketahuan luas maknanya nanti. Yang disebut Maha Lembut apa, seperti apa, bagaimana berlaku di sistem, bukan cuman pada diri Gusti Allah secara maha besar, juga secara pasel-paselnya, secara apanya, ganti-gantinya, apa, secara tajali-tajalinya, apalagi wakil-wakilnya, luas banget ini. Nah, terus yang kedua huruf mim, ini yang urutan ketiganya huruf mim. Mimnya mim double ya, mim dua mim. Yang langsung artian dua mim itu di Al-Baqarah yang ayat 1 dan ayat 2 sudah, ini saya jabarkan lagi. Malikul Mulki, ini ya asma, ini ya sifat, ini ya af'al, ini ya perwujudannya. Kalau orang sudah memahami wujud, kalau sudah mengenal wujudnya ya, sudah bersaksi kepada wujudnya ya. Syahadat rukun Islam yang pertama, syahadat itu bersaksi. Kalau orang sudah bersaksi kepada Tuhannya, melihat Tuhannya, sudah wukuf di Arafah, wukuf artinya diam, Arafah mengenal, sudah bersaksi, ini sudah bukan nama lagi, ini sudah setelan. Lah ini pemilik kerajaan, kuasa menguasai, luas lagi, raja merajai, luas, mohon diluaskan ya, karena ini pemilik, ini kan nama. Tapi Gusti Allah bukan cuman label nama, tapi beliau itu pemilik kerajaan. Artinya begini loh, raja-raja yang ada di dunia itu bukan miliknya manusia, miliknya Gusti Allah. Kuasa-kuasa yang berbentuk manusia itu bukan yang menguasai semuanya Gusti Allah. Jadi luas. Nah, ini yang paling banyak arti huruf mim. Setiap huruf mim ini sengaja ngambil dari Asmaul Husna. Yang lain masih banyak. Ini saya ngambil sedikit dari Asmaul Husna. Contoh dari Asmaul Husna. Yang lainnya masih banyak ya. Di kitab-kitab yang lain masih banyak. Jadi huruf mim itu artinya terbanyak, maknanya terbanyak, kandungannya terbanyak. Makanya kemarin yang ayat 1 ayat 2 Al-Baqarah kami selalu sangat amat luas, mohon diluaskan ya. Ini mohon maaf Pak Tri yang dari apa ya, dari Bekasi Pak ya, ini yang minta ini ya, mohon maaf, ini baru saya sampaikan Pak Tri Media kalau nggak salah ya, mohon maaf Pak ya.
Jadi lihat, pertama ini al ta'rif itu banyak banget ya. Ini al, ini maknanya sangat amat luas banget ya, sangat amat luas banget, mengikuti di depannya, atau kalau dari kanan ke kiri berarti di belakangnya. Pertama al-mu'min atau al-mu'minun, maha terpercaya ya. Jadi Gusti Allah itu sangat amat terpercaya ya, sangat amat diluaskan, terpercaya. Kalau orang sudah percaya timbulnya yakin, apalagi amanah, apalagi nyaman, apalagi orang kalau sudah mengenal wujudnya Gusti Allah, menyaksikan Gusti Allah, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu ya, siapa yang mengenal dirinya niscaya mengenal Tuhannya, itu sudah terpercaya melihat Sang Maha. Mukminun itu luas banget, mohon luas banget. Orang kalau jejer umpamanya berteman sama orang yang terpercaya itu nyaman, aman, damai, enak, apalagi luas banget ya. Satu, al-muhaimin atau muhaiminun, ini memelihara ya, Sang Maha memelihara ya, manusia tidak bisa memelihara. Contoh, memelihara dirinya sendiri aja nggak bisa ya, mohon diluaskan ya. Gusti Allah itu Sang Maha memelihara, penuh sekali, urusannya luas sekali, banyak sekali, mohon diluaskan. Memelihara apa saja, agar kita jangan sampai merasa oh ini punya saya, jangan. Orang Gusti Allah Sang Maha memelihara. Kita punya, umpamanya punya kambing bagus, oh ini kambing saya yang memelihara saya. Oh ini, wah, ini mobil saya, ini saya urusi, saya pelihara, ini bersih. Jangan ya, itu termasuk nanti kemelekatan luas ya. Bahasa memelihara itu sangat amat luas, di bidang apa saja, ayo diluaskan. Karena kalau saya jabarin ini satu ini ya waktunya habis, waktunya panjang banget, nanti videonya gimana. Yang lain, ini yang lain nanti enggak, kecuali face to face, bertatap muka, bermuajah. Yang memelihara mohon diluaskan. Al-mutakabbir, memiliki kebesaran, nah, memiliki keagungan, kehebatan, kebesaran itu luas ya. Makanya kalau kita yang namanya manusia itu kecil, mutakabbir itu ibaratnya ada orang yang takabur, sombong, manusia nggak kuat. Manusia takabur nggak kuat karena mutakabbir itu pakaiannya Gusti Allah, sifatnya Gusti Allah, afalnya Gusti Allah, zatnya Gusti Allah, asmanya Gusti Allah, wujudnya Gusti Allah. Kita ini kecil, nggak kuat, jangan ikut-ikutan ya. Yang namanya manusia pasti ada takaburnya, itu pasti, cuman jangan kebanyakan gitu loh, jangan melampaui batas, nggak kuat, badan kita itu nggak kuat ya. Semua kita kembalikan kepada Gusti Allah. Ini semua ini sebenarnya, semua ini jawabannya ada di Ali Imran 109 ya. Ali Imran 109, nggak usah dicatat nih, nanti itu ayat yang kami selalu jabarkan, yang hampir setiap video nempel terus ya. Al-Musawwir ya, maha membuat bentuk, maha loh ya. Sudah, kita sudah paham, nggak usah dijabarin, bentuk apa saja, rupa apa saja, Gusti Allah yang membuat. Jangan merasa kita yang membuat. Umpamanya ada orang membuat, kami contohkan banyak lah ya,
wah ini hasil karya saya. Sampai hasil karyanya itu mendunia, terkenal seluruh dunia, sehingga kemelekatan, merasa ini saya, ini yang membuat saya, yang menciptakan saya. Itu, jadi kita hanya bagian dari kecil yang bisa membuat. Sang Maha membuat hanya Gusti Allah. Ya, makanya alif lam mim ini kenapa cuma ditulis Arabnya alif lam mim, belakang juga alif lam mim. Karena artinya sangat luas, sangat banyak. Kalau alif lam mim di dalam Al-Qur'an diartiin, tebel nanti Qur'annya. Berat. Bisa tebel banget. Yang umpamanya cetakannya Al-Qur'an segini, bisa 5 kali ini. Karena kan ada yang alif lam ro, ada yang kaf, waduh bisa 5 kali ini. Jadi itu diringkes artinya ya. Alif lam mim itu adalah ringkesan, alif lam ro ringkesan, yasin ringkesan. Jadi sangat amat luas, mohon diluaskan. Yang berapa itu? Ya banyak ya, saya ngomong mau yang keberapa banyak. Al-Mu'izzu, memuliakan. Nah, Gusti Allah itu sendirinya itu mulia, tapi bisa menciptakan, bisa memuliakan orang, bisa memuliakan batu, bisa memuliakan hewan, bisa memuliakan bumi, bisa memuliakan langit. Apalagi banyak banget ini. Enggak. Ada batu yang dimuliakan, ada orang yang dimuliakan, ada, tapi jangan sampai lupa yang memuliakan ada Sang Maha Hidup. Kadang-kadang kita dimuliakan lupa diri. Yang membuat mulia siapa? Ada batu dimuliakan, kita sampai benar-benar sama batu, sampai benar-benar mengkultus batu. Harusnya ingat yang memuliakan batu itu siapa, yang memuliakan hewan itu siapa. Harus ingat yang memuliakan. Ini banyak sekali yang yang disebut kultus juga bukan ya. Menitik beratkan kepada surga. Saya harus pengen punya surga, saya surga. Padahal yang punya surga itu lebih top, lebih nyaman, lebih damai. Ya, saya lanjut kembali. Bila mana ini masih kurang luas, mohon diluaskan. Karena tidak ada cupu, tidak ada suhu. Kita sahabat ya. Salam satu napas. Karena napasnya sama. Ya, napasnya sama. Sahabat, guru sejatinya sama. Ya, guru sejatinya sama. Al-Muzillu, menghinakan. Nah, yang maha menghinakan, ini luas maknanya, mohon diluaskan. Karena ini ada al-ta'rif. Ingat, ini ada al-ta'rif ini. Ayo. Ada al-ta'rif yang begini nih. Kalau orang secara kasat mata itu terbaca, wah ini orang terhina ini. Umpama ada orang berperilaku buruk umpamanya, secara kasat mata terhina. Belum tentu terhina oleh Gusti Allah. Ini sangat tipis ini bedanya. Ada orang yang seakan-akan dimuliakan oleh masyarakat, tapi dibenci, dihina oleh Gusti Allah. Ini ilmu ma'rifat ya. Ini yang bisa melihat orang-orang yang dihinakan, tapi secara kasat mata zahir itu mulia, tapi nggak taunya sudut pandangnya Gusti Allah itu hina. Ini yang paling berat. Orang-orang yang kepingin tahu sebenarnya orang yang dimuliakan oleh Gusti Allah itu seperti apa, kholwat itu baru tahu ya. Kholwat, i'tikaf, infirad, riyadah, tafakur, semadi, apalagi meditasi, baru tahu. Jadi kita nggak kerayu oleh casing.
casingnya dielulukan, dihebat-hebatkan, tapi Gusti Allah menghinakan. Ya. Saya lanjut, ini mohon diluaskan. Ini sangat amat luas, semuanya, bukan cuma ini, semuanya ini luas maknanya. Al-Muqitu, ini dari ya huruf mim ini banyak banget. Ini nggak cukup ya, ini nggak cukup, mohon diluaskan, masih banyak. Al-Muqitu, pemelihara. Tadi apa? Ini pemelihara, di sini memelihara. Ayo kita perhatikan, memelihara sama pemelihara, mohon diluaskan. Ya. Pemelihara. Mohon Pak ya, ini ya udah pada pinter-pinter lah orang, cuman kalimat kok. Pemelihara sama memelihara. Pemelihara burung, memelihara burung, mohon diluaskan. Menternak sama peternak. Nah, itu contoh, diambil lagi, mohon diluaskan. Menternak sama peternak, mohon diluaskan. Ya, mohon diluaskan. Saya lanjut. Al-mujibu, memperkenankan atau memperbolehkan atau mempersilahkan. Apalagi luaskan. Kan tidak berkenan berarti tidak boleh, memperkenankan berarti membolehkan. Luas banget. Ini ada hubungannya khairihi wa syarrihi minallah. Ada hubungannya rukun iman yang nomor 6, takdir baik, takdir buruk. Akan tetapi seseorang selalu menjustis, oh kalau takdir buruk ya nggak mau, maunya takdir baik. Padahal kalau dijabarkan secara luas, ada orang ditakdir baik tapi efeknya buruk. Orang kalau ditakdirkan baik rata-rata nggak kuat, sombong. Kalau orang dipuji-puji terus itu, karena segala puji itu untuk Gusti Allah. Orang kalau dipuji-puji terus itu sombong. Jadi jelek dan buruk, baik dan buruk jangan langsung itu dua-dua itu setelan, nggak bisa jauh. Orang kalau ditakdirkan baik pasti akan buruk. Orang yang ditakdirkan buruk akan baik. Itu setelan, nggak bisa dipisah. Masa sih Tuhan nakdirkan baik dan nakdirkan buruk? Kan ada kalimat selalu begini, bila mana ucapan saya salah itu milik saya pribadi, kalau ucapan saya benar itu miliknya Tuhan. Ya kita luaskan. Pas ngomong Tuhan, Tuhannya yang mana, sayanya yang mana. Kebenaran milik Allah umpamanya, Allahnya yang mana, terus kesalahan milik saya, sayanya yang mana, diluaskan. Mohon itu artinya sangat amat luas. Karena hidup di dunia, kalau baik semua, dunia tutup. Kalau buruk semua, hancur. Yang namanya hidup di dunia itu harus setelan. Coba kalau ada orang hidup di dunia doa, cuman berdoa langsung kaya, malah kelaparan. Orang kalau kaya semua kan nggak mau nanam padi, nggak mau bikin bumbu. Coba ada orang yang biasa bikin garam yang buat masak itu, udah kaya kan nggak mau bikin garam. Lah kita makan tanpa garam bagaimana? Jadi seakan-akan orang berhayal, amalan ini buat kekayaan, amalan ini buat kerejekian. Ya nggak mungkin ada amalan, ya ucapan, dawaman untuk kekayaan, itu nggak mungkin. Apapun tetap disetel. Kan kami sudah pernah, kami dulu membaca itu ribuan, puluhan ribu. Tapi pas sampai ke wusul, kata Gusti Allah, itu nggak cuma dibaca, tapi dikerjakan isinya. Makanya ada kalimat sholawat nariyah, itu disuruh dikerjakan isinya, bukan didawam-dawamkan kalimatnya. Banyak sekali amalan-amalan yang hanya didawam, yang hanya diucap, tidak dikerjakan isinya.
Itu benar, tapi kalau dikerjakan isinya, karena isinya sangat berat, makanya nggak mungkin kayak semua individu, nggak mungkin orang cuma satu kabupaten membaca amalan agar rezekinya wah dikasih kayak semua orang kabupaten. Satu kabupaten udah bingung nyari orang nanam padi, nggak ada orang yang bekerja, nggak ada. Coba ojek online udah kayak semua, nggak mau jadi ojek, udah bingung. Jadi yang namanya hidup itu harus setelan, itu sudah sunatullah, empan papan ya. Apalagi al-majidu, tadi ada kalimat al-majidu itu memuliakan, al-mu'izzu ini mulia ya, ini berarti garis besar ya, yang maha mulia. Berarti kita hanya memuliakannya Gusti Allah. Jangan terlalu berlebihan memuliakan orang sampai lupa guru sejati. Ini jangan. Ini yang kemelekatan, ada orang selaman sampai begini-begini, wujudnya di depannya orang. Padahal umpamanya guru guru murid sama guru, muridnya sampai begini. Padahal murid itu status daripada bentuk wajahnya, bentuk rupanya, zahirnya. Setiap manusia punya guru sejati. Guru sama guru ya jangan sampai begini. Ya biasa aja, biasa umumnya. Karena guru sejati di dalam itu yang cemburu, itu videonya sudah banyak. Ya, artinya kita kalau terbiasa menghormati guru, mohon jangan berlebihan di dalam guru yang di luar diri kita ya, karena di dalam diri kita ada guru sejati. Agar tidak cemburu, tidak marah. Al-matinu, ya. Kukuh, ya. Kukuh juga luas ini. Kukuh, kokoh, kuat, apalagi teguh, apalagi mohon diluaskan. Karena kukuh, kokoh, teguh, kuat ini luas. Kukuh pendiriannya, teguh pendiriannya, apalagi luas banget. Jadi mohon diluaskan ya. Hal apa saja mohon diluaskan. Ini karena ini udah lama ini ya durasi videonya. Pokoknya ini kukuh itu ya diluaskan. Kukuh, kokoh, teguh, kuat, apalagi. Terus al-muhsi, menghitung. Nah, orang kalau sudah ketemu gustinya, ini semua ini sebenarnya kalau sudah ketemu gustinya tahu. Secara logika, muhsi itu hisab atau dihitung. Itu kalau sudah kholwat atau sudah sadar bahasa Arabnya sholat. Sidratil muntaha, kesadaran tertinggi, ya udah menghisap sendiri ya. Itu sudah tahu yang menghisap siapa, yang dihisap siapa. Ini bagi yang usul sudah tahu ya. Menghitung lah tiap hari, kita logika saja. Ada orang mau bikin bangunan menghitung bahannya, ada ibu-ibu mau masak menghitung, belanja menghitung. Wah ini bukan tiap hari ya, tiap setengah detik ini hitung ya. Mau diluaskan, menghitung apa saja. Al-mubdi'u, nah ini memulai. Nah ini memulai siapa saja. Kalau Gusti Allah ya kalau Gusti Allah begini memulainya enggak setiap hari, enggak setiap menit, enggak. Saya ngomong setiap separuh detik juga masih salah. Orang begini. Jadi enggak. Jadi Gusti Allah itu memulainya enggak ada masanya. Setiap seperempat napas. Ini masalahnya, waktunya kemana? Putaran langit, bumi semua berjalan di atas porosnya. Jadi kalau memulainya sistem manusia yang pada umumnya di lingkungan yang dilewati garis khatulistiwa, kan ada yang mulai pagi selesai sore, ada yang mulai sore selesai pagi, yaitu yang sistem yang dilewati oleh khatulistiwa. Jadi memulai itu ya syariat itu artinya memulai, dunia itu awal. Jadi mohon diluaskan. Ini memulai apa saja ini luas ya. Al-mu'idu, mengembalikan. Nah, luas. Ini mengembalikan apa saja ini.
Ya luas banget ini ya, mohon ini bukan cuma ini, semuanya luas, mengembalikan sistem kewujudnya Gusti Allah, ada yang mengembalik. Baik ini loh, sifat ini, asma ini, zat ini, apalagi asma ini, af'al ini seluruh kepunyaannya Gusti Allah, tapi manusia dikasih sampret gitu loh. Ya, dikasih nama-namanya. Ini kan ada yang namanya Musawwir, ada yang namanya Muhaimin, itu kan ada. Jadi dari nama saja ada manusia yang menggunakan. Ya, jadi manusia menggunakan namanya, menggunakan sifatnya, menggunakan af'alnya. Cuma sampret namanya puzzle, sedikit-sedikit. Ya. Terus Al-Muhyi, menghidupkan. Nah, kalau Gusti Allah maha menghidupkannya luas. Apa saja, siapa saja, di mana saja, itu Gusti Allah. Kalau kita manusia menghidupkan, biasanya ngidupin korek, ngidupin mobil starter, motor, itu ya. Dan luas, mohon diluaskan ya. Mohon diluaskan. Kalau yang maha menghidupkan itu keseluruhannya. Kalau kita manusia dicepretin bisa menghidupkan, ya umpamanya kompor, lampu, apa semua, ya luas, diluaskan. Al-Mumitu, mematikan. Kalau Gusti Allah itu luas, mematikan apa saja, siapa saja. Kalau manusia paling ya tadi, kompor dinyalakan, dimatikan, lampu dinyalakan, dimatikan, mobil dinyalakan, dimatikan. Mohon diluaskan. Al-Muqaddiru, Al-Muqaddir, Muqaddiru boleh, kuasa. Di sini tadi ada, di sini. Jadi Gusti Allah itu ya menguasai juga berkuasa. Kalau manusia itu biasanya berkuasa, tapi tidak bisa menguasai. Kalau Gusti Allah kan menguasainya full, berkuasanya full. Manusia saja ini, umpamanya ini saya disebut manusia umpamanya. Pak Syam ini, oh saya bisa menguasai raga saya. Enggak bisa, yang bisa hanya Gusti Allah. Coba di dalam perut, yang buat vitamin, yang buat kotoran, yang buat tenaga, apa bisa ngatur? Enggak bisa. Apa bisa ngatur? Mata ini bisa begini-begini, mulut bisa. Itu hanya Gusti Allah. Ya, mohon diluaskan. Jadi kuasanya Gusti Allah lebih hebat, lebih top, lebih sama hama. Manusia hanya emprit, sedikit gitu aja lah. Yang namanya puzzle, ibarat laut, air laut, kita mah paling tetesannya ibaratnya ya. Ya, mohon diluaskan. Al-Muqaddim, ya, Muqaddim itu dahulu, mendahulukan, mendahului ya. Luas, mohon. Ya, Gusti Allah itu ya terkenal dahulu, mendahului, didahulukan, apa namanya ya? Enggak ada yang bisa nyalip ya kalau kita didahulukan sama Gusti Allah, karena Gusti Allah apapun itu terdahulu. Enggak pernah ada sekarang, enggak pernah ada akhirnya kalau Gusti Allah. Kalau manusia kan ada awal, ada akhir. Kalau Gusti Allah itu enggak ada awal, ada awalnya tapi enggak ada akhirnya, enggak bingung, awal terus. Ya, awal terus. Lah, kalimat ngapura Gus, ngucap nama ini Allah wujud tidam bako abadi. Ya, mohon diluaskan ini, nanti kalau nggak habis ini ya waktunya, nanti kepanjangan. Al-Muntaqim, pengancam. Nah, ini kemarin, mohon maaf ini duduk dulu ya. Kemarin masa Gusti Allah marah katanya, masa Gusti Allah dendam. Lalu namanya sifat, asma, af'al, zat itu harus ada sistem. Ngancam, ngasih sayang itu sistem. Semuanya ada di kasih sayang ya, semuanya. Jadi rasanya murka itu ada di dalam kasih sayang. Jadi pusat titik itu semuanya kasih sayang. Di dalam kasih sayang, ke bawahnya, ke horizontalnya, ke diagonalnya,
Ya vertikalnya kan kasih sayang. Contohnya begini loh. Orang sayang sama anak kan sistem empan papan sunatullah. Ada anak TK sangu jajannya paling 2.000 atau 5.000 TK. Karena sayang sama anak, ya itu karena sayang. Kadang nggak ngasih. Daripada nanti jajan di sana asal-asalan, mendingan dibekelin bawa nasi. Nanti jajan sembarangan bahaya. Nggak ngasih karena sayang. Jadi mohon diluaskan ya. Kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim itu ada al-ta'rib dua-duanya. Al-ta'ribnya hukumnya samsiah. Sangat amat dalam, luas. Ya. Saya lanjut lagi. Al-mughni, pemberi kekayaan. Ya, kalau kalimat pemberi kekayaan jangan cuman berbentuk uang. Ya. Berbentuk apa saja yang ada di langit, yang ada di bumi. Kekayaan apa saja, luas sekali ya. Kaya ilmu, kaya rasa, kaya tenaga, kaya sehat, apalagi. Kadang-kadang orang kaya harta sama kesehatan habis. Umpamanya habis kan kalau kita masuk rumah sakit setahun aja, yang penyakitnya kelas H gitu ya, kelas H. Kalau orang Bandung itu saya dulu Pak, segede alaihim. Kalau penyakitnya yang segede alaihim, duit berapa aja habis ya. Makanya katanya apa? Kekayaan palingan apa? Sehat. Intinya adalah sehat. Karena sehat bisa mensyukuri ya. Ayo kita lanjutkan kembali. Al-mani'. Al-mani' pakai ain, bukan al-mani'. Al-mani'u aslinya ya. Mencegah, luas. Mencegah itu juga luas ya. Manusia bisa mencegah, Gusti Allah Sang Maha Pencegah. Itu ya, mencegah di hal apa saja manusia itu bisa. Tapi kalau Gusti Allah kan Sang Maha Mencegah. Dan nanti ada lanjutannya lagi, mimnya man, ma ya. Luas lagi ini ya. Mim itu huruf yang maknanya sangat amat banyak banget. Ini belum cukup. Ya, mohon diluaskan, mohon ya. Tidak ada cupu, tidak ada suhu. Jadi kepada Pak Trimedia apa ya? Kalau nggak salah namanya Pak Trimedia ya Pak, yang dari orang yang dari Demak ya, yang berdomisili di Bekasi. Ini udah kami sampaikan, tapi mohon maaf Pak Tri, ini belum lengkap, belum luas, belum apa ya, belum sempurna. Karena kita yang sempurna kan katanya semua. Jadi ibarat para subscriber, pemirsa Jandiri membahas ini, kami membahas ini, ada 20 orang, ada 27.000 orang membahas ini, ketemu baru sempurna. Nah, itu ketemu. Karena kalau sendirian tetap masih, kalau datang bersama membahas huruf mim itu luas, ketemu. Ada yang ujung sana, oh mim artinya ini, bahas. Oh mim artinya ini, bahas. Yaitu. Jadi kalau belajar bersama, sistem Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah SAW, sistem sahabat, ilmunya ketemunya lebih banyak. Dan nggak ada segan ya. Kalau guru sama muridnya segan, mau nanya takut duluan. Ya udah, ilmunya nggak terkuat, nggak terwedar, nggak terkupas ya. Kalau sistem sahabat terkupas karena ringan, nggak ada perisai, nggak ada hijab, nggak ada pembatas ya. Ya, terima kasih, cukup ya. Ya, video kami sudah 273 ya, mohon disimak dahulu ya. Baru nanya, ini banyak. Mohon disimak dahulu. Video kami sudah 273. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam satu nafas.